Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para shaimin dan shaimah jamaah salat tarawih atau qiyam Ramadan yang dirahmati Allah. Tanpa terasa malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-8 ya. Mungkin kalau Bapak sekalian, saya sudah di malam 9 ya. Mudah-mudahan saja semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, tema kultum kita malam ini adalah tentang as-shaum bil Islam, ya, puasa di dalam Islam. Mengapa kita penting membicarakan tema ini? Sebagai studi banding mungkin ya, ternyata di agama lain juga dikenal puasa. Di agama Kristen misalnya ada yang mereka sebut namanya puasa besar. Itu dilakukan selama 40 hari menjelang hari Waisak. Tapi praktek puasanya itu mereka menahan diri dari makanan-makanan yang ada unsur nyawa seperti daging, burung, kemudian juga telur, bahkan termasuk susu. Selain itu mereka membolehkan, itu puasanya. Kalau di Yahudi itu puasanya itu hampir mirip dengan apa ya, menyiksa diri gitu. Karena puasa mereka itu selama 24 jam. Selama 24 jam. Jadi itu di Yahudi. Yang lebih miris itu puasa di sebahagian agama Hindu. Kalau di agama Hindu itu puasanya itu mereka 1 minggu meninggalkan makan kecuali hanya minum saja. Jadi menurut mereka puasanya itu dianggap berhasil itu kalau mereka betul-betul merasakan tubuhnya itu kurus. Bahkan ada yang selama berminggu-minggu mereka tidak makan apa-apa kecuali hanya minum. Sehingga menurut mereka itu keberhasilannya itu terlihat pada sampai sejauh mana bisa menahan diri dari kondisi yang sangat kurus kering seperti itu. Nah jamaah sekalian, dalam Islam itu tentu tidak demikian, karena Islam adalah agama fitrah atau dalam Al-Quran disebut agama Hanif ya. Jadi Islam itu diformulasikan tuntunannya sesuai dengan fitrah dari penciptaan manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Maka hadapkan jiwa dan ragamu kepada agama yang hanif, fitrah Allah. Itulah fitrah Allah, fataran nasa 'alaiha, yang telah fitrahkan, diciptakan kepada manusia sesuai dengan fitrahnya tadi. Nah jamaah sekalian, berbicara tentang tuntunan saum dalam Islam tentu sangat luas.
baik dari sisi syariat maupun dari sisi thariqah, ya, hingga sampai sisi hakikat. Saya akan menyoroti satu sisi saja pada kesempatan ini, misalnya dari sisi faidah, fawaidus shaum. Syekh Jabir Al-Jazair dalam Minhajul Muslim, beliau membagi faidah shaum itu minimal ada 3 dimensi. Pertama, faidah ruhiyah, faidah yang sifatnya spiritual. Yang kedua adalah faidah ijtimaiyah yang bersifat atau berdimensi sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah faidah sihiyah, yaitu faidah yang berhubungan dengan kesehatan. Ini pun saya lebih masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu faidah ruhiyah. Dalam konteks faidah ruhiyah ini, bahkan sebagian ulama ada yang menyebut Ramadan itu dikatakannya sebagai madrasah ruhaniyah, jadi sekolah ruhani atau semacam lembaga spiritual dalam kehidupan kaum muslimin. Nah, jika kita coba lihat rangkaian ibadah puasa atau ibadah Ramadan dalam perspektif madrasah ruhaniyah, maka di sini kita dapat membagi ada 3 etape yang akan kita lalui dalam rangka latihan spiritual. Saya meminjam istilah yang dikemukakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau membagi ada 3 etape latihan spiritual. Yang pertama disebut sebagai at-takhalli, yaitu tahap di mana kita belajar mengosongkan diri dari hal-hal yang mengotori jiwa kita. At-takhalli minar radail, yaitu mengosongkan diri dari segala bentuk kotoran-kotoran jiwa. Dalam hal ini adalah dosa-dosa kita. Nah, Ramadan terutama puasa itu memang sangat efektif untuk upaya membersihkan diri. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW menegaskan as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun. Di situ adalah terdapat saat-saat, waktu-waktu yang sangat efektif bagi kita untuk Allah berkenan menghapus dosa-dosa kita, yang terjadi di antara waktu-waktu itu. Tapi dengan syarat idza jtanabat al-kabair, apabila kita menjauhi dosa-dosa besar. Artinya kalau dosa-dosa besar tidak secara otomatis dapat dihapus dengan ibadah saum dan amaliyah Ramadan. Nah, ketika kita lepas dari dosa-dosa besar, maka di situ kita sangat berpotensi untuk dikembalikan kepada keadaan kesucian. Yang dalam hadis lain dikatakan, dari satu sisi ibadah puasa saja misalnya, Rasulullah memberi harapan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang puasa Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Sehingga yang sukses, benar-benar sukses melampaui ibadah Ramadan ini, bahkan dalam riwayat lain itu disebutkan nanti akan keluar dari Ramadan itu kalladzi waladatu ummu, seperti orang yang terlahir dari kandungan ibunya. Nah, jamaah sekalian, mudah-mudahan saya kira ini 10 hari pertama ini bisa kita lalui tahapan ini, yaitu bagaimana kita dapat mengosongkan jiwa kita dari berbagai kotoran-kotoran yang melekat pada diri kita. Nah, sesudah itu kita masuk pada tahap yang kedua yang disebut namanya at-tahalli bil fadail, yaitu menghiasi diri
dengan amal-amal yang utama. Kalau Syekh Jabir itu menyebutnya fadlul birri wal ihsan di Ramadan. Jadi ada amal-amal yang unggul yang sangat direkomendasikan di bulan suci Ramadan. Ini sebagai bentuk at-tahalli bil fadail, yaitu menghiasi diri dengan amal-amal. Yang pertama adalah kita dianjurkan memperbanyak sedekah, baik sedekah dalam arti yang wajib seperti zakat maupun sedekah dalam arti sunnah, termasuk seperti yang tadi disampaikan, yaitu kita memberikan iftar atau buka ya kepada mereka yang berbuka puasa. Itu pahalanya sangat menjanjikan, sampai minimal dia diberikan pahala semisal dengan orang yang berpuasanya. Nah, jadi itu amal utama. Yang kedua adalah amal disebut namanya qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau tarawih. Ini adalah amal yang sangat direkomendasikan, sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah menyebutnya qiyamul Ramadan itu disebut sebagai tatawuan, ibadah yang harus kita budayakan. Karena itu maka hendaklah kita jaga kontinuitas keistiqomahan ibadah qiyamul Ramadan atau tarawih ini ya. Nah, jangan sampai kita justru pas menjelang akhir-akhir kita mengalami penyusutan. Jadi keistiqomahan itu sangat penting untuk kita jaga. Nah, kemudian amal ibadah yang ketiga yang sangat direkomendasikan adalah kita memperbanyak at-ta'ammul ma'al Qur'an, untuk berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran, baik dalam bentuk kita membacanya maupun dengan mendarasnya, tadarus. Nah, ini amal yang sangat direkomendasikan. Kemudian yang terakhir nanti melengkapi ibadah kita, fadhailul amal, yaitu yang disebut dalam Al-Quran sendiri, yakni i'tikaf. Nah, ini di 10 hari terakhir. Wala tubashiruhunna, sampai Allah sendiri menyatakan di 20 hari pertama kita diperkenankan untuk mencampuri istri-istri kita bagi para suami itu, tetapi sesudah masuk 10 hari terakhir itu maka kita diingatkan wala tubashiruhunna, janganlah kamu sekalian mencampuri mereka wa antum aqifuna fil masajid, sedangkan kamu ketika itu beriktikaf di dalam masjid. Jadi jamaah sekalian, inilah amal yang direkomendasikan yang sangat unggul 4, yaitu sedekah, qiyamul Ramadan, kemudian at-ta'ammul ma'al Quran, dan yang keempat adalah iktikaf. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita di 10 hari terakhir kita akan mulai merasakan efektivitas dampak dari pelatihan tadi yang dalam bahasa tasawuf disebut namanya at-tajalli, yaitu ada penampakan perubahan yang mulai signifikan dalam diri kita. Kalau saya lihat minimal 3 penampakan perubahannya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat kembali merasakan nikmatnya hidup sebagai hamba Allah. Dengan kata lain, kita kembali merasakan nikmatnya beribadah. Kemudian yang kedua penampakannya itu adalah bagaimana kita mulai merasakan kebahagiaan yang hakiki, bukan hanya pada kebahagiaan, kesenangan dalam bentuk finansial, materi, ya, jasmaniah, tapi kita mulai merasakan bagaimana nikmatnya hidup berada dalam kembali kesucian diri, tazkiyatun nafs. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah penampakan yang insya Allah akan mulai muncul kembali dalam hidup kita, yaitu bagaimana munculnya jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kekuatan untuk dapat melalui latihan ibadah dan amal soleh di bulan suci ini, dan semoga ibadah kita menjadi saum yang terbaik
dan semoga amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala, sekaligus diampuni atas dosa-dosa dan kehilapan kita. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.